Shalom saudara-saudara, jumpa lagi dalam ibadah altar keluarga setiap hari Rabu malam. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh berkumpul bersama di dalam keluarga kita masing-masing. Kita boleh beribadah, mencari Tuhan, dan kita rindu agar melalui altar keluarga ini kita semakin intim dengan anggota keluarga kita juga intim bersama dengan Tuhan. Saya ingat dengan satu pujian yang sudah lama, lagu ini yang menyatakan bahwa kehidupan yang rukun satu dengan yang lain itu menjadi hal yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian ini bersama. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Saudara, Tuhan minta bukti daripada kita untuk cinta satu dengan yang lain di dalam anggota keluarga kita masing-masing, saling mengasihi satu dengan yang lain, ramah tamah, ya, saling punya komunikasi yang indah antara suami istri, kemudian bersama dengan anak-anak sekalian, punya komunikasi yang indah. Dengan demikian kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan, kalau kami sebagai anggota keluarga boleh berkumpul di dalam keluarga kami masing-masing untuk kami boleh bersekutu bersama dengan Engkau Tuhan. Tuhan, pimpinlah altar keluarga kami, dan biarlah melalui altar keluarga yang kami adakan di keluarga kami masing-masing membuat kami makin hari makin dekat dengan Tuhan. Makin hari kami mempunyai kerukunan, kasih satu dengan yang lain di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menjadi penolong bagi kami untuk kami senantiasa hidup di dalam kasih daripada Tuhan, dan berkat Tuhan turun di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Maka hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu, dan melalui firman ini kami dikuatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan katakan, berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati
orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kiranya kita boleh membaca, merenungkan firman, dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, firman Tuhan di ayat yang pertama berbicara tentang berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Siapakah pribadi yang takut akan Tuhan? Pribadi yang takut akan Tuhan adalah pribadi-pribadi yang senantiasa hidupnya bergantung kepada Tuhan, yang hidupnya senantiasa menjalankan perintah-perintah daripada Tuhan dan juga menjauhkan larangan-larangan daripada Tuhan. Nah, orang-orang yang seperti demikianlah dikatakan adalah orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak-anak Allah, maka kita adalah pribadi-pribadi yang harus senantiasa taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Dan firman Tuhan katakan ketika kita menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan, kebahagiaan yang Tuhan berikan itu akan menyertai kehidupan daripada setiap anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi di dalam Mazmur 128 ini dikatakan nyanyian ziarah, di mana nyanyian ziarah ini sering dinyanyikan ketika orang-orang Israel pergi berziarah ke Yerusalem. Saudara, biasanya mereka minimal 1 tahun sekali secara berkeluarga mereka pergi ke rumah Tuhan untuk mencari Tuhan. Nah, saudara, pada waktu mereka pergi menuju kepada bait Allahnya Tuhan, di sanalah mereka sering menyanyikan ziarah ini. Dan mereka sungguh merasakan sangat berbahagia karena mereka dapat datang ke rumah Tuhan, ke bait Allahnya Tuhan. Nah, saudara, kita pun lebih bahagia lagi karena ketika kita menjadi anak Allah, kita dapat berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus, berjumpa dengan Bapa kita di surga, ya, bukan setahun sekali, bukan sebulan sekali, bukan seminggu sekali, tapi setiap hari, setiap saat kita dapat berjumpa dengan Allah kita melalui doa dan penyembahan kita kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau Israel merasa berbahagia, mereka bisa datang ke rumah Tuhan, apalagi kita harus merasa berbahagia karena setiap saat kita dapat mencari Tuhan, mencari dan menyembah kepada Tuhan. Bukan hanya secara pribadi, tetapi boleh bersama-sama dengan keluarga kita menyembah kepada Tuhan. Siapa yang lebih rohani, dialah yang harus memberikan semangat kepada anggota keluarga yang lain. Memang firman Tuhan katakan, ya betapa baiknya kalau seorang bapak atau kepala keluarga dapat menjadi imam yang mengajak istri dan anak-anaknya untuk mencari Tuhan. Tetapi kalau seandainya bapak keluarga atau ayah kita belum sampai tahapan yang seperti demikian, mungkin sebagai istri dapat menopang dan mengajak semuanya untuk boleh bersekutu bersama dengan Tuhan. Pelan-pelan suami kita untuk diajak boleh menjadi imam di dalam keluarga bersama-sama mencari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa apabila engkau makan hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi bapak sebagai imam, sebagai kepala keluarga, dialah orang yang bertanggung jawab di dalam banyak hal. Bertanggung jawab di dalam
mencukupkan seluruh kebutuhan jasmani daripada keluarganya, istri dan anak-anaknya. Tapi tidak hanya itu saja, saudara, tetapi harus juga dapat mencukupkan atau dapat membawa anggota keluarganya untuk lebih menyembah kepada Tuhan. Nah, saudara, kalau sebuah keluarga, bapak atau kepala keluarga sungguh boleh menjadi imam di dalam keluarga, firman Tuhan katakan istrinya akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahnya. Saudara, kenapa? Karena kepala keluarga bisa membimbing istrinya, sehingga istrinya pun boleh menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, dan istrinya akan menjadi pohon anggur yang subur. Saudara, betapa bahagianya kalau hai istri-istri, engkau kalau bisa menjadi pohon yang anggur yang subur, ya. Pohon anggur, saudara tahu kan pohon anggur? Pohon anggur itu menghasilkan anggur, dan anggur itu sungguh menjadi buah yang menyegarkan. Dan anggur itu juga menyatakan satu sukacita, dan anggur juga menyatakan satu kebahagiaan. Kalau istri yang takut akan Tuhan, dia akan menjadi hal yang sungguh-sungguh menyenangkan bagi suaminya dan anak-anaknya. Dan dikatakan lagi bahwa anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Saudara, pohon zaitun adalah pohon yang buahnya sangat-sangat berguna untuk banyak hal, ya, dan bisa untuk kecantikan, ya, dan buahnya itu bisa untuk salad, ya, dan bijinya bisa untuk menghasilkan minyak zaitun. Nah, sungguh ini menjadi sesuatu yang indah. Artinya bahwa kalau anak-anak kita dididik menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, maka pada masa-masa yang akan datang, dia akan seperti tunas pohon zaitun. Dia akan menyenangkan hati Tuhan dan juga menyenangkan keluarga itu sendiri. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang dapat mendidik, mengarahkan anak-anaknya yang boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Jadi semua anggota keluarga, ya, suami, istri, dan semua anggota keluarga yang lain, semua dibawa untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Nah, waktu kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, maka keluarga kita akan menjadi keluarga yang diberkati. Bukankah ini menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, bahwa keluarga kita menjadi keluarga yang diberkati. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, di ayat yang kelima dikatakan, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi orang-orang yang hidup keluarganya takut akan Tuhan, hidup keluarganya rukun, cinta satu dengan yang lain, penuh kasih mesra, maka di sana dikatakan ada kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu dikatakan seumur hidupmu, ya. Jadi ini merupakan janji yang Tuhan berikan kepada kita. Ketika kita takut akan Tuhan, kita membawa keluarga kita menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, yang hidupnya penuh dengan cinta kasih, bisa berada bersama-sama makan di meja makan. Ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini menandakan apa? Adanya komunikasi yang baik di dalam keluarga. Sudah betapa sedihnya saat ini di tengah-tengah kesibukan daripada kita semua, istri bekerja, suami bekerja, ya, sehingga karena kesibukan yang begitu luar biasa, sehingga membuat mereka mengabaikan akan komunikasi di dalam keluarga. Nah, ketika komunikasi di dalam keluarga tidak berjalan dengan baik, maka kesalahpahaman akan terjadi. Kalau kesalahpahaman terjadi, maka timbul akan pertengkaran dan pertengkaran. Nah, kalau seperti demikian, apa jadinya sebuah keluarga? Kita tidak lagi bisa menikmati kebahagiaan di dalam keluarga. Kalau di dalam rumah tangga sering adanya keributan dan keributan. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang sepele bisa menjadi hal-hal yang membuat keributan.
Tuhan. Nah saudara, itu tentu Tuhan tidak berkenan. Kalau seperti demikian keluarga kita sebagai keluarga Kristen, kita tidak mencerminkan hal yang demikian. Dan kalau itu terjadi, justru kita dapat menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Saudara-saudara, di dalam pengalaman kehidupan keluarga kami, ya, saudara, kami ingin share ya bagaimana kami dari anak-anak kami masih kecil, ya, kami selalu membawa anak kami datang kepada Tuhan, ya. Kami tidak pernah mau anak kami melalaikan kewajibannya sekalipun mereka masih kecil untuk menyembah kepada Tuhan, ya. Kami sering mengajak mereka setiap minggu mereka harus pergi beribadah mencari Tuhan, ya. Mereka harus sekolah minggu. Saudara, saya ingat dengan anak saya yang paling besar. Dia tuh pintar sekali, saudara. Dan dia pada suatu hari dia berpikir dia ingin menonton film Doraemon, dan dia dengan kepintarannya dia bilang, "Mama, aku hari ini kurang enak badan, aku mau di rumah saja." Tetapi saya tahu bahwa sebenarnya dia kepingin nonton film Doraemon, sehingga dia mengatakan alasan sakit. Dan waktu itu saya juga sebagai mama tidak mau kehilangan akal. Oke, kamu boleh istirahat di rumah setelah kamu pulang dari gereja. Jadi hari ini kita tidak ada jalan-jalan karena kamu kurang enak badan. Jadi pulang dari gereja kita langsung pulang ke rumah. Saudara, saya bilang, kamu boleh makan obat Panadol, kemudian kita ke gereja, nanti pulang gereja kamu boleh istirahat. Saudara, sejak itu dia tidak lagi pernah berkata seperti demikian di hari Minggu. Saya bilang, oke, hari ini tidaklah ada jalan-jalan, karena dia pikir dia bisa sedikit bohong-bohongan gitu sama mamanya. Kalau bilang dia sakit, tentu mungkin mamanya bisa izinkan dia tidak beribadah. Saudara, tidak. Kami mengajar anak kami kalau hari Minggu harus beribadah, dan kami selalu mengajarkan bahwa hari Minggu adalah hari istimewa. Biasanya kalau pada hari Minggu pulang dari gereja, kami suka mengajak anak kami entah makan es krim atau makanan yang mungkin mereka sukai, sehingga hari Minggu menjadi hari yang istimewa bagi mereka dan mereka senantiasa menunggu hari-hari itu. Dan biasanya pada hari itu ada uang jajan lebih yang kami boleh berikan kepada mereka, sehingga menjadi hal yang menyenangkan. Nah, saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, jadi kita didik anak-anak kita untuk dekat dengan Tuhan. Itu tidak bisa berlangsung hanya sekedarnya, tetapi kita harus investasi untuk menanamkan iman daripada anak-anak kita itu terus menerus. Sejak anak kita masih kecil, terus menerus kita memupuk iman mereka kepada Tuhan. Iman yang senantiasa takut akan Tuhan. Jadi iman itu tidak bisa tumbuh dengan satu malam saja, ya, atau dengan seketika saja. Tapi iman itu di dalam kehidupan keluarga anak-anak kita harus ditanamkan. Oleh karena itu, sebagai hamba Tuhan, saya sangat mendorong agar kita semua, keluarga kita masing-masing punya altar keluarga. Kalau belum bisa melaksanakan setiap hari, ya, mungkin seminggu 2 kali. Tapi kalau sampai tidak bisa, minimal seminggu sekali harus kita mengadakan altar keluarga. Sehingga dengan demikian kita boleh sharing satu dengan yang lain, punya waktu untuk berbicara, mendiskusi akan kebenaran firman Tuhan, sehingga anak-anak kita menjadi pribadi yang kokoh di dalam iman dan kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Saudara, iman kita kepada Yesus Kristus itu yang telah diberikan kepada papa dan mama harus diimpartasikan, harus diberikan juga kepada anak-anak kita. Harus kita juga memberkati anak-anak kita dan membawa mereka untuk menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Dan ayat yang terakhir dikatakan, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Artinya apa? Nah, ketika kita
bisa menginvestasikan iman yang baik kepada anak-anak kita, dan kita tidak hanya melihat berkat itu tercurah kepada anak-anak kita saja, tetapi berikutnya kepada cucu kita, ya. Jadi saudara, betapa bahagianya ya damai sejahtera atas kita yang percaya, bukan hanya melimpah sampai diri kita saja, tetapi kepada anak dan juga kepada cucu kita. Nah saudara, kalau seperti demikian, luar biasa bukan? Kita bisa menjadi keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan, bukan hanya sampai batas kita, tapi anak-anak kita, cucu kita, semua kita bawa kepada Tuhan. Nah saudara, kalau saat ini saudara yang sebagai opa dan oma di rumah, ya, bisa membantu anaknya yang sibuk di dalam pekerjaan, ya, bisa membantu untuk mendidik dan mengarahkan cucu-cucu sehingga cucu-cucu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, itu juga sangat baik. Saudara, jadi betapa luar biasanya sebuah keluarga besar yang kakek, nenek, ibu, bapak, anak-anak dan cucu-cucu menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Maka dikatakan damai sejahtera akan ada di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Kita juga adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita boleh menjadi anak-anak Tuhan, dan ini Tuhan menjanjikan ada damai sejahtera yang diberikan kepada kita, umat-umat pilihannya. Dan ini menjadi satu sukacita yang luar biasa. Saudara, mari kita menyadari pentingnya keluarga, pentingnya anak-anak kita, cucu-cucu kita mungkin bisa lebih dekat dengan Tuhan, dengan takut akan Tuhan, maka kita akan mendapatkan damai sejahtera, ya. Hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Kata bahagia ada 3 kali di dalam pasal ini, ya. Jadi betapa Tuhan menjanjikan kebahagiaan dari setiap keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan. Saudara mau bahagia? Kalau saudara mau bahagia, mari datang kepada Tuhan. Cari Tuhan terlebih dahulu, maka kebahagiaan, hal-hal yang lain Tuhan akan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Saat ini kita boleh berdoa buat keluarga kita masing-masing. Kita doakan keluarga kita agar keluarga kita menjadi pribadi yang tambah hari takut akan Tuhan, senantiasa mencari Tuhan, punya altar keluarga di dalam kehidupan keluarga kita, bahkan anak-anak kita boleh rajin beribadah. Kita semua berusaha untuk lebih dekat dengan Tuhan dan punya jalinan kasih dengan Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan juga rindu agar kita punya jalinan kasih dengan Tuhan. Jalinan kasih kita dengan Tuhan hanya sejauh doa. Mari kita biasakan dalam kehidupan rumah tangga kita, kita boleh berdoa buat anak-anak kita, berdoa untuk kita boleh saling mengampuni satu dengan yang lain, ya. Setelah doa selesai, saudara boleh meneruskan dengan sharing dengan anggota keluarga yang lain. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan. Tolonglah kami agar kehidupan keluarga kami menjadi kehidupan yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Bahwa kami dapat membawa seluruh anggota keluarga kami untuk selalu taat dan berbakti kepada Tuhan. Dan takut akan Tuhan menjadi prinsip yang utama di dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, berkati suami-suami yang bekerja, apa yang mereka kerjakan, jika itu mereka lakukan dengan kejujuran dan juga takut akan Tuhan, berkat Tuhan bagi suami-suami boleh terjadi. Tuhan juga berkati kami sebagai istri, supaya kami boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, seperti pohon anggur yang tumbuh subur di dalam rumah tangga kami. Kami boleh menjadi penolong yang baik bagi suami kami boleh menjadi ibu yang baik yang mendidik dan mengarahkan anak-anak kami. Tuhan tolong kami tahu bahwa peran kami sebagai istri tidaklah mudah, tetapi kami tahu bersama dengan Tuhan
Tuhan kami dimampukan. Tuhan kami juga berdoa buat anak-anak kami, kiranya Engkau memberkati anak-anak kami, jadikan anak-anak kami takut akan Tuhan, senantiasa mencari Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan mereka pergaulan yang baik, sehingga pergaulan yang baik itu menolong mereka untuk tambah hari tambah mengasihi Tuhan. Karena kami tahu bahwa pergaulan buruk itu juga akan merusak kebiasaan mereka yang baik. Tuhan tolong agar anak-anak kami terpelihara oleh Tuhan. Berkati anak kami, baik mereka yang masih studi maupun mereka yang sudah bekerja, atau bahkan anak-anak kami yang sudah berumah tangga. Tuhan memberkati dan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk cucu-cucu kami. Tuhan berkati cucu-cucu kami, biarlah cucu kami pun dapat menjadi pribadi yang terarah sejak mereka kecil. Mereka punya iman yang benar di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk opa dan oma yang tinggal bersama di dalam keluarga kami. Kiranya Tuhan Engkau juga boleh memberkati opa dan oma. Tuhan berikan mereka kesehatan. Dan terakhir kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati negara kami. Saat ini negara kami dalam kondisi yang banyak yang terkena COVID. Tuhan tolong agar keadaan daripada pandemi COVID ini boleh cepat berlalu di bumi pertiwi ini. Tuhan belas kasihan Tuhan terjadi sehingga boleh ditemukan antivirus sehingga dapat mencegah terjadinya penularan daripada COVID-19. Tuhan berkati ekonomi daripada bangsa kami supaya ekonomi tidak semakin terpuruk dan resesi yang berat tidak terjadi. Kiranya Tuhan tolong. Kami juga berdoa agar pemimpin kami diberikan hikmat dan bijaksana untuk memimpin negara ini. Kami berdoa untuk pemilihan kepala daerah, biarlah ini jangan menjadi satu hal yang membuat kondisi menjadi kurang baik, oleh karena perkumpulan banyak orang bisa menjadi bagian penularan virus COVID. Kiranya Tuhan masing-masing boleh menyadari dan boleh menjaga diri dengan baik, menjaga jarak dan yang hal-hal yang lain, protokol kesehatan yang sudah disarankan oleh pemerintah, sehingga semua boleh diterapkan dan kami boleh menjadi sehat. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk doa syafaat yang sudah kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup dan yang kekal. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua dan selamat untuk sharing di dalam anggota keluarga kita masing-masing.